Selamat datang di channel Info-Infosa. Mediterania Timur. Sebuah wilayah yang telah lama dikenal sebagai jalur perdagangan, kini menjadi panggung ketegangan geopolitik paling berani yang pernah kita saksikan dalam sejarah misi kemanusiaan. Perhatikan baik-baik, karena apa yang terjadi di Laut Lepas ini bukan sekadar pengiriman bantuan. Ini adalah pergeseran kekuatan militer yang mengubah permainan politik di Eropa dan Timur Tengah. Blokade Gaza yang dimulai sejak tahun 2007 telah memutus akses vital bagi jutaan warga sipil, menciptakan krisis kemanusiaan yang akut. Selama ini, upaya untuk mematahkan blokade tersebut selalu datang dari aktivis sipil, dengan kapal-kapal kecil yang mengusung harapan dan makanan. Namun, upaya itu selalu berisiko tinggi. Kita semua ingat insiden Mavi Marmara pada tahun 2010. Kapal bantuan Turki itu diserbu oleh komando Israel di perairan internasional. 9 aktivis tewas, memicu kecaman global dan krisis diplomatik. Sejak saat itu, setiap konvoi bantuan menjadi target empuk, sebuah misi bunuh diri yang hanya dilindungi oleh keberanian. Tapi, hari ini berbeda. Konvoi terbaru, Global Smooth Flotilla, GSF, bukanlah konvoi biasa. Kapal-kapal ini membawa obat-obatan, air bersih, makanan, dan perlengkapan darurat, kebutuhan hidup dasar. Dengan jalur darat melalui Rafah yang semakin tidak bisa diandalkan dan infrastruktur di Gaza Selatan yang hancur, jalur laut kini menjadi satu-satunya alternatif realistis untuk mengirim bantuan dalam skala besar. Dan kali ini, risiko di laut meningkat tajam. Laporan intens mengenai serangan drone Israel dan gangguan komunikasi di perairan internasional terhadap kapal sipil membuat dua negara Eropa mengambil keputusan bersejarah. Mereka memutuskan untuk mengirimkan kapal perang. Ini adalah momen ketika dukungan kemanusiaan berubah menjadi sebuah pernyataan militer strategis. Italia dan Spanyol, dua negara kunci di Eropa dan anggota NATO, turun tangan langsung. Mereka tidak mengirim kapal logistik atau perahu karet. Mereka mengirimkan kapal perang modern dengan kemampuan tempur penuh. Dari Italia, muncul dua raksasa, It's Virginio Fasan F591 dan It's Alpino F594. Keduanya adalah fregat serbaguna kelas Frame, Bergamini. Bayangkan ini, kapal sepanjang 144 meter, berbobot 6.700 ton. Kapal-kapal ini dirancang untuk menghadapi segala ancaman. Mereka membawa peluncur rudal permukaan ke udara Aster 1530 untuk pertahanan udara. Ini artinya perlindungan terhadap drone dan jet tempur. Mereka memiliki rudal anti kapal dan sistem anti kapal selam. Dalam misi GSF, dua fregat Frame ini berfungsi sebagai perisai bergerak, pengawal utama yang siap melindungi konvoi dari ancaman udara dan permukaan tak terduga. Sementara itu, Spanyol mengirimkan OPV Furor P46 dari kelas Meteoro. Kapal patroli ini lebih kecil, gesit, dan sangat fleksibel. OPV Furor memiliki peran spesifik, dukungan dan evakuasi. Kapal ini berangkat dari Cartagena, siap menjadi pusat komando dan evakuasi, menjamin bahwa jika serangan terjadi, warga negara Spanyol dan aktivis lainnya bisa dievakuasi dengan cepat dan aman. Keputusan ini bukanlah gestur sembarangan. Ini adalah sebuah pengakuan terang-terangan dari Eropa bahwa jalur kemanusiaan internasional kini membutuhkan perlindungan militer. Mengapa Italia dan Spanyol mengambil langkah ini, sementara negara-negara Eropa lain masih hati-hati? Pertama, ini adalah soal tanggung jawab warga negara. Kedua negara memiliki warga negaranya yang ikut dalam flotila. Mereka tidak ingin terulang lagi tragedi Mavi Marmara yang memaksa mereka menanggung krisis diplomatik. Pengiriman kapal perang adalah langkah preventif. Kedua, ini adalah tekanan politik domestik. Di Spanyol, opini publik dan parlemen sangat bersimpati pada rakyat Palestina, mendesak pemerintah untuk bersikap lebih aktif. Mengirim OPV Furor adalah cara Madrid menunjukkan kepedulian kemanusiaan tanpa langsung memicu konfrontasi besar. Italia, yang selama ini menyeimbangkan hubungan dengan Israel dan dunia Arab,
menggunakan pengiriman dua fregat Frame-nya sebagai kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan kemanusiaan Eropa Selatan dan mengirim sinyal bahwa mereka tidak akan tinggal diam terhadap eskalasi yang mengancam stabilitas di Mediterania Timur. Ketiga, ini adalah pergeseran strategis Eropa. Selama lebih dari 1 dekade, negara-negara NATO Eropa bersikap pasif terhadap operasi Israel di Laut Lepas. Namun, meningkatnya intensitas konflik dan risiko yang ditimbulkan di perairan internasional memaksa mereka untuk bertindak. Kehadiran kapal perang NATO di perairan yang dekat dengan zona blokade adalah sebuah pesan yang sangat jelas kepada Israel. Kemanusiaan memiliki batas yang tidak boleh dilanggar, dan batas itu kini dilindungi oleh kapal perang. Ini akan menjadi preseden penting. Bagi Israel, ini adalah tantangan langsung terhadap kebijakan blokade mereka yang ketat. Selama ini, mereka hanya berhadapan dengan kapal sipil. Sekarang, mereka berhadapan dengan kapal perang modern dengan rudal pertahanan udara canggih. Reaksi Israel bisa sangat keras, karena mereka menganggap flotila sebagai upaya terorganisir untuk merusak kedaulatan blokade mereka. Bagi kawasan Mediterania Timur, langkah ini menegaskan bahwa Eropa mulai aktif memainkan peran keamanan. Ini juga memberikan sinyal kepada negara-negara Arab bahwa beberapa anggota NATO tidak lagi sejalan sepenuhnya dengan pendekatan militer Israel di Gaza. Dalam jangka panjang, ini dapat memperkuat posisi diplomatik Roma dan Madrid di kawasan, terutama dalam kerja sama keamanan dan energi. Bagi kawasan Mediterania Timur, langkah ini menunjukkan jika Eropa mulai lebih aktif memainkan peran keamanan di perairan internasional, terutama dalam konteks kemanusiaan. Ini juga mengirimkan sinyal kepada negara-negara Arab jika beberapa anggota NATO tidak sepenuhnya sejalan dengan pendekatan militer Israel di Gaza. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memperkuat posisi diplomatik Italia dan Spanyol di kawasan, terutama dalam kerja sama keamanan dan energi. Bagi masyarakat internasional, misi ini menandakan adanya pergeseran paradigma bantuan kemanusiaan ke Gaza kini tidak lagi hanya soal mengirim logistik, tetapi juga tentang perlindungan politik dan militer terhadap jalur kemanusiaan. Jika misi ini berhasil, bukan tidak mungkin negara-negara Eropa lain akan mengikuti langkah serupa di masa depan. Sebaliknya, jika terjadi konfrontasi dengan Israel, situasinya bisa memicu krisis besar yang melibatkan NATO secara tidak langsung. Jadi, apapun hasilnya, keputusan Italia dan Spanyol ini menunjukkan jika isu Gaza tidak lagi dianggap sebagai konflik jauh di timur, melainkan sebagai bagian dari kepentingan strategis Eropa di perbatasan selatan mereka. Dan misi GSF kini menjadi titik uji tidak hanya bagi ketahanan blokade Israel, tetapi juga bagi sejauh mana Eropa berani memainkan peran aktif dalam dinamika keamanan Timur Tengah. Kita kini menyaksikan sebuah titik uji. Jika misi GSF ini berhasil, dengan kapal-kapal bantuan berlabuh dengan aman, kita akan melihat pergeseran paradigma. Bantuan kemanusiaan ke Gaza akan selalu diikuti dengan perlindungan militer, dan negara-negara Eropa lainnya mungkin akan mengikuti jejak Italia dan Spanyol. Namun, jika terjadi konfrontasi, jika Israel memutuskan untuk mengintersepsi kapal perang NATO, situasinya bisa memicu krisis internasional besar yang melibatkan NATO secara tidak langsung. Ini adalah risiko yang diambil oleh Roma dan Madrid demi mengantarkan bantuan. Intinya, isu Gaza tidak lagi menjadi konflik jauh di timur. Keputusan berani ini menunjukkan bahwa konflik di Gaza kini dilihat sebagai masalah strategis di perbatasan selatan Eropa, sebuah ancaman terhadap stabilitas kawasan Mediterania yang harus diatasi dengan kekuatan militer yang terkendali. Misi GSF yang dikawal fregat Frame Italia dan OPV Spanyol bukanlah sekadar perjalanan laut. Ini adalah sebuah negosiasi politik yang dipersenjatai, sebuah babak baru dalam upaya memecah blokade, dan sebuah pertaruhan besar yang akan menentukan sejauh mana Eropa berani menantang status quo di Timur Tengah. Dunia kini menahan napas, menunggu apakah perisai Eropa ini berhasil membawa harapan ke Gaza, atau justru memicu badai baru di Laut Lepas. Silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar dan sampai jumpa.